Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6, episode ke-6. Mungkin banyak dari kita agak confused, agak bingung bila disodorkan sebuah pertanyaan. Berapa sebenarnya jumlah nabi? Kalangan Kristen sendiri sebenarnya sulit menjawab ini. Sekalipun Alkitab memberi petunjuk yang cukup jelas mengenai sebutan untuk nabi. Tetapi petunjuk ini menjadi sering kabur dikarenakan terdistorsi dengan ajaran agama jimat yang begitu gencar merusak kekristenan. Tetapi tidak mengapa, memang mereka ditugaskan untuk melakukan hal itu. Yang lebih penting, kita sebagai umat Kristen harus memahami secara logis bagaimana sebenarnya situasionalnya, terlebih pengelompokan zaman pemakaian istilah nabi itu. Dengan demikian, kita tidak akan bisa diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebagaimana yang sering saya katakan di banyak video saya, umat Kristen harus mendahulukan logikanya yang dibalut akal budi semaksimal mungkin. Mengapa demikian? Karena memang itulah yang dituntut Tuhan dari kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Indikasi keselamatan bagi setiap pribadi adalah pembaharuan akal budi. Ini hanya memiliki sebuah arti, menggunakan akal yang benar di dalam setiap kelumit kehidupan. Inilah proses penyempurnaan Tuhan di dalam diri setiap orang. Keimanan orang Kristen adalah dasar dari seluruh akal budi. Dan di atas akal budi, orang Kristen menyerahkan pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, akan melahirkan kekristenan yang cerdas. Sehingga tidak akan terjadi keadaan di mana segala-galanya, terlebih di dalam kesulitan, kita menyembunyikan diri di balik iman. Padahal, kita yang tidak mau belajar dan cenderung malas untuk melakukan sesuatu. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mempelajari keimanan kami berdasarkan banyaknya realita kehidupan di sekitar kami. Ya Tuhan, ajarilah kami agar mau mendahulukan akal budi kami yang sudah Engkau perbaharui, daripada hanya mengandalkan logika berpikir semata. Dengan demikian, kami menjadi manusia-manusia yang taktis, yang gesit dan rajin bekerja, serta meraih segala berkat yang telah Engkau sediakan. Berilah kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Dan biarlah, bila akal budi kami sudah tidak mampu lagi mencapainya, memang itulah batasan yang Engkau beri bagi kami. Dan kami menyerahkan segalanya di dalam iman kami kepada Tuhan. Kuatkanlah kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 adalah ayat yang sangat terkenal mengenai iman sebagai dasar segala sesuatu yang ingin kita peroleh dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat atau yang tidak bisa lagi kita pahami dengan akal budi kita. Di dalam ayat ini tampak seperti ada sebuah tirai pembatas antara realita dengan sebuah keadaan di luar kemampuan kita untuk menalarnya. Imanlah yang harus kita pakai untuk memahami keberadaan di balik tirai tersebut. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita berada di dunia realita, dunia nyata. Kata iman di ayat ini sangat tampak adalah sesuatu yang kita miliki atau merupakan sebuah benda. Iman di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pistis atau faith. Akar kata pistis adalah pis. Kata pis ini bila digunakan sebagai kata kerja, maka akan menjadi pisteo, yang artinya percaya atau belief. Jadi, sebenarnya kedua kata ini boleh dikatakan memiliki arti yang sama, sekalipun dipakai dalam fungsi yang berbeda, yaitu iman sebagai kata benda dan percaya sebagai kata kerja. Satu buah lagi pemakaian kata pis ini adalah ketika berubah menjadi pistos atau kesetiaan atau faithful. Di banyak ayat, pemakaian kata pistis juga sangat sering diartikan sebagai kesetiaan. Terlebih ketika para rasul Tuhan ingin menekankan untuk mengutamakan kesetiaan sebagai buah dari roh. Alkitab sangat ketat dalam pemakaian ketiga istilah ini: percaya, iman, dan kesetiaan, atau pisteo, pistis, dan pistos. Di sini sangat tampak para rasul Tuhan ingin memperlihatkan sebuah fenomena, efek dari karya salib, yang merubah diri kita yang berawal dari ketergerakan hati untuk mengenal Yesus Kristus lebih mendalam. Berawal dari kata percaya, seperti dinyatakan di Yohanes 3 ayat 16, sampai kita kelak disempurnakan Tuhan Yesus Kristus, seperti dinyatakan di Matius 5 ayat 48. Jadi, Ibrani 11 ayat 1 memiliki arti yang dalam dan tidak bisa kita pakai sembarangan. Ketika iman dipakai sebagai kata kerja, maka dia akan menjadi kata percaya. Sebagai driving force atau tenaga penggerak di dalam aktivitas keseharian kita, berupa anugerah dari Tuhan dan menjadi sesuatu yang kita miliki, itulah iman. Inilah karunia dari Roh Kudus bagi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karunia roh ini bila kita pakai dan kita andalkan terus-menerus di dalam kehidupan kita, maka akan memunculkan kembali karakter awal kita yang sudah diperbaharui, yaitu akal budi. Arti kata baru di sini adalah akal budi yang lahir dari iman. Inilah lahir baru, dan inilah yang harus kita asah di sepanjang hidup kita. Inilah arti kesetiaan. Iman yang berawal dari karunia roh, berawal dari kemunculan sifat percaya, dan berkembang menjadi sesuatu yang kita miliki di dalam hati kita, yaitu iman, dan menjadi kebiasaan yang baru di dalam diri
kita. Iman yang dikaruniakan Roh berbuah, berbentuk kesetiaan. Marilah kita simpulkan. Berawal dari percaya dikarenakan kita membuka pintu hati kita atas ketukan Tuhan, melahirkan iman dan bertumbuh di dalam pemeliharaan Allah. Dan iman itu berbuah kesetiaan di sepanjang hidup kita. Inilah modal dasar yang dipakai Tuhan Yesus Kristus untuk menyempurnakan kita. Inilah iman yang hidup itu. Saudara-saudara yang terkasih, dari pemahaman kita di atas, marilah kita umat Kristen sudah harus mulai hidup dengan akal budi yang telah diperbaharui oleh iman kita. Akal budi kita sebenarnya adalah produk dari roh manusia kita, atau hati nurani yang murni kita. Hati nurani yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini. Tetapi keberadaan akal budi kita berada di dalam pikiran dan terus-menerus berhadapan dengan informasi yang masuk ke dalam otak. Banyaknya informasi yang berada di dalam otak ini membuat akal budi tanpa kita sadari frekuensinya menjadi sama dengan informasi yang lain, sehingga saling tumpang tindih. Ini yang membuat akal budi tidak mampu menjadi informasi yang dominan. Demikian juga keberadaan di hati kita. Roh manusia atau hati nurani yang murni ini berada di dalam hati. Informasi yang jahat dari pikiran tidak mampu lagi difilter oleh akal budi, sehingga menerobos masuk ke dalam hati. Hati juga mulai terdistorsi. Kepepatan berpikir seperti inilah yang membuat kita menjadi depresi. Oleh karena itu, ada baiknya kita sesekali perlu melakukan refleksi atau merenungkan firman Tuhan, memunculkan dan meletakkan kembali iman sebagai dasar pijakan kita. Dengan demikian, kita kembali mampu menggunakan akal budi kita dengan baik. Inilah kekuatan orang Kristen, memiliki kemampuan menggunakan akal budi yang baik, bukan akal budi yang telah terdistorsi oleh macam beragam kehidupan. Memanglah, secara umum, orang Kristen memiliki kesabaran dan akal yang lebih panjang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paul Zhang mengklaim dirinya adalah nabi yang ke-26, orang Kristen hanya tertawa. Bagi orang Kristen itu hanyalah joke, hanyalah candaan. Tetapi bagi umat jimat tidak demikian. Darah Paul Zhang otomatis langsung halal. Kok bisa darah yang haram menjadi halal dengan proses dibunuh? Apakah akal budi saudara dapat menerima ini? Bila kita percaya Paul Zhang adalah nabi nomor 26, sudah sangat pasti Paul Zhang sangat ngawur. Dari sisi orang Kristen sudah pasti tidak mungkin. Paul Zhang sendiri paling baru lahir 40-50-an tahun yang lalu. Ditambah Alkitab sendiri yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah mengatakan tidak ada nabi lagi di kekristenan, karena nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Karena itu orang Kristen menganggap Paul Zhang hanya bercanda. Tetapi bila kita perhatikan seluruh agama di muka bumi ini secara logika, pasti bisa juga menganggap ucapan Paul Zhang tersebut adalah candaan. Sehingga sangat sulit menempatkan Paul Zhang dalam posisi melakukan penghinaan. Bila kita perhatikan agama jimat,
Agama ini memiliki nabi bisa jadi sampai 130.000. Bila Paul Zhang dikatakan menghina, tentunya Paul Zhang bukan menghina agama Jimat. Kalau dia menghina, pastilah dia akan mengatakan bahwa dia adalah nabi yang ke-130.001. Itu pun harus diluruskan lebih dahulu. Siapa yang nomor 1 sampai ke 130.000? Jadi tidak bisa asal mangap menghalalkan darah orang. Justru lebih tepat dikatakan Paul Zhang menghina agama Kristen. Karena agama Kristen dengan keras mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Tetapi agama Kristen bukan agama yang baperan. Orang Kristen kok bisa sabar seperti itu? Tidak merasa terhina. Orang Kristen tidak tertarik mengurusi kegilaan-kegilaan yang muncul di dunia ini. Orang Kristen hanya bekerja berdasarkan keimanannya. Hanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kalau dikaitkan dengan jabatan-jabatan Yesus Kristus? Itu juga tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Memang Yesus Kristus menyandang 3 jabatan, nabi, imam, dan raja. Semua ini adalah simbolik dari apa yang dilakukan Tuhan. Sebagai nabi, dia memang menyampaikan pesan mesianik, pesan dari Bapanya. Sebagai imam, dia memang mempersembahkan korban secara langsung ke Allah, yaitu pengorbanan dirinya di kayu salib. Sebagai raja, memang dia adalah raja di dunia dan di sorga, karena dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Memang, di sini diartikan sebatas kerajaan rohani. Meskipun demikian, kitab Wahyu juga mengisyaratkan bahwa ada satu fase nanti Yesus Kristus akan memerintah di dunia ini. Tetapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Jadi, kekristenan tidak tertarik menyematkan aturan ataupun angka-angka di dunia ini bagi Yesus Kristus. Entah dia nabi keberapa, itu tidak ada gunanya. Karena dia berasal bukan dari dunia ini. Karena itulah yang diajarkannya juga bukanlah ajaran yang berasal dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita merefer ke Alkitab, kemungkinan umur manusia berawal dari Adam mungkin belum sampai 10.000 tahun. Keberadaan nabi-nabi di Alkitab juga belumlah terlalu banyak. Zaman kenabian dihitung dari mulai Samuel, yang mana Samuel juga merangkap sebagai hakim yang terakhir. Samuel adalah nabi yang menahbiskan raja pertama Israel, yaitu Saul, berkisar tahun 1117 sebelum Masehi. 3 raja pertama bangsa Israel adalah Saul, Daud, dan Salomo, yang masing-masing memerintah selama 40 tahun. Sebelum memasuki zaman kenabian, bangsa Israel memiliki kepemimpinan formal di bawah hakim-hakim. Jadi, dari mulai Adam sampai ke Musa, statuta mereka bukanlah sebagai nabi. Kepemimpinan bangsa Israel secara formal hanyalah hakim, nabi, dan raja. Ditambah di Perjanjian Baru ada istilah rasul, yang diartikan secara umum adalah murid Tuhan. Di luar dari itu adalah kepemimpinan non-formal, yaitu kepemimpinan yang diperoleh dari penokohan masyarakat sekitarnya,
atau dari kelompoknya sendiri. Jadi, bukan dikarenakan adanya perintah langsung dari Tuhan. Adanya garis silsilah yang merupakan benang merah tentang juru selamat membuat adanya seperti tugas kenabian yang disandang seseorang. Sekalipun dia tidak dimasukkan ke dalam kelompok nabi, seperti Abraham, Musa, dan lain-lain. Jadi sangat jelas jabatan nabi di kekristenan dipisahkan dengan orang yang memperoleh penugasan kenabian secara informal. Sekalipun demikian, bila dihitung secara keseluruhan, tetaplah tidak akan mencapai angka 1.000 orang. Bahkan bila digabungkan seluruhnya hakim-hakim, nabi-nabi, dan raja-raja, untuk menyebut angka 500 orang juga masih terlalu banyak. Disinilah kita perlu menggunakan akal budi dalam memahami sebuah permasalahan, apalagi berbentuk klaim bombastis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angka-angka di atas adalah angka yang berdasarkan akal budi dengan menelusuri Alkitab. Penciptaan manusia dilakukan Allah di hari terakhir, yaitu hari ke-6. Penghitungan ketetapan hari mulai dilakukan di hari ke-4, berdasarkan terbitnya matahari. Dari hari pertama sampai ketiga belumlah mencapai standar tersebut, dikarenakan belum tercapai kestabilan rotasi dan diameter bumi, ditambah terhalang debu-debu penciptaan. Di antara hari ke-4 sampai ke-6, Allah begitu banyak menciptakan makhluk, tetapi khusus manusia diciptakan Allah di babak terakhir pada periode hari ke-6. Ketika Allah menciptakan manusia, sudahlah pasti bumi sudah dalam kondisi sempurna dalam segalanya. Terlebih dalam kecepatan rotasi dan tercapainya diameter ideal. Dapat kita pastikan, jumlah 24 jam dalam sehari semalam dimulai di saat Allah sampai di fase atau tahapan menciptakan manusia di hari ke-6. Artinya, lama waktu di hari ke-6 juga belum tentu sama dengan jumlah jam di saat sekarang, yaitu 24. Angka 24 mungkin baru bisa kita katakan sama ketika Adam menempati bumi di hari pertamanya. Dari sinilah kita dapat menghitung umur manusia di muka bumi ini. Sekalipun ada makhluk yang menyerupai manusia, yang umurnya jauh di atas manusia, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu bukanlah manusia yang diciptakan Allah dengan diberinya roh manusia. Artinya, manusia yang berakal budi, yang merupakan produk dari hati nurani yang murni atau roh manusia. Secara prinsip Alkitab, yang dikatakan manusia adalah makhluk yang diberi Allah roh manusia atau hati nurani yang murni itu. Inilah ciptaan yang disebut segambar dengan Allah. Ciptaan yang segambar dengan Allah itu hanya manusia. Keberadaan makhluk seperti manusia itu masih tetap dimungkinkan, mengingat Allah menciptakan alam semesta dengan sempurna. Arti sempurna, seluruh elemen penunjang sampai kepada keberadaan kehidupan lengkap tersedia, seperti apapun bentuk kehidupan itu. Keberadaan makhluk tersebut masih bisa lahir dari mutasi dari hari ke-5 atau dari alam semesta kehidupan di air dan udara.
Dan masih dimungkinkan juga dari mutasi makhluk hewani atau makhluk yang diciptakan Allah di fase awal, hari ke-6. Atau bisa jadi memang sudah demikian adanya, seperti wujud manusia. Ketika keluar dari bumi sesuai perintah Allah. Sekali lagi harus saya katakan, manusia diciptakan melalui bentukan Allah langsung. Kita juga tidak perlu heran bila fosil nabati lebih tua dari hewani, karena tumbuh-tumbuhan diciptakan di hari ketiga. Kondisi bumi sendiri terbagi dalam 2 periode, hari pertama sampai ketiga, dan hari keempat sampai ke-6. Dari lamanya waktu berotasi bumi, sudahlah pasti tidak akan sama di hari pertama sampai ke-6. Ini berkaitan dengan diameter bumi di awal juga pasti sangatlah besar. Artinya, hari-hari dari hari pertama sampai ke-6 tidaklah sama lamanya. Hanya Alkitab yang mampu mempersaksikan ini semua dengan sempurna, tanpa perlu dipakai sebagai klaim-klaim bombastis. Inilah proses belajar dengan menggunakan akal budi, bukan dengan mulut semata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kronologi hari-hari penciptaan di Alkitab ini, orang Kristen memiliki konsep berpikir dalam keteraturan. Karena itulah, orang Kristen memiliki dasar perhitungan yang sangat akurat mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cukup melihat ke kitab Matius, Markus, dan Lukas. Kita bisa melihat silsilah dari Yesus Kristus sampai ke Adam. Orang Kristen tidak tertarik dengan jumlah hakim-hakim, nabi-nabi, atau orang-orang yang memperoleh penugasan mengemban kenabian atau lainnya. Yang lebih penting dari itu bagi orang Kristen, apa pesan yang dibawa petugas tersebut dari Tuhan? Itu yang menuntun orang Kristen mengikuti petunjuk tersebut, dan semua mengarah ke Yesus Kristus. Sekalipun kekristenan sedemikian lengkap dan akurat, tetapi orang Kristen tidak pernah mengagul-agulkan itu, karena tidak ada gunanya. Yang penting sekali lagi, apa pesan yang dibawa? Inilah peranan akal budi bagi kita orang Kristen, dengan mendahulukan akal budi yang diberikan Tuhan. Bila akal budi kita sudah tidak mampu lagi mencapainya, barulah kita serahkan ke otoritas Tuhan. Inilah iman yang hidup. Jadi, saudara tidak perlu ikut-ikutan teriak-teriak. Cukup tersenyum saja untuk meredakan mata mereka yang terus melotot. Paling sesekali bertanya, "Dari mana dalilmu?" Paling mereka dengan malu-malu berkata, "Dari Alkitab." Bila Anda bertanya lagi, apa benar Alkitab mengatakan itu? Apakah sudah di cross-check ke Alkitab? Dia akan semakin malu menjawab, "Itu menurut penceramah saya. Penceramah saya mengatakan Alkitab yang di orang Kristen itu palsu. Penceramah saya memperlihatkan ada Alkitab asli di tangannya." Inilah doktrin yang membuat umat agama jimat ini sangat terpuruk. Padahal mereka dapat dengan mudah melakukan cross-check. Apakah benar ayat-ayat yang dikatakan penceramahnya tersebut ada tertulis di Alkitab? Juga, apakah Alkitab di tangan penceramahnya tersebut adalah benar-benar Alkitab asli? Dan dari mana diperolehnya? Salah satu dari kebohongan-kebohongan ini terjadi, maka lebih baik umat tersebut menyeret penceramahnya turun dari mimbar. Tidak usah dilaporkan ke pengadilan.
daripada diceramahi oleh seseorang pembohong besar. Mengapa orang Kristen melarang penceramah umat jimat dilaporkan ke pengadilan? Ini disebabkan umat Kristen tidak dirugikan secara langsung. Yang dirugikan secara langsung adalah para pendengar dari umat jimat. Mereka dicekoki dengan kebohongan yang terus-menerus. Dan perlu juga umat menanyakan ke penceramahnya, apakah dia sebenarnya memiliki ilmu pengetahuan tentang agama jimat? Kalau ada, mengapa yang disinggung selalu kekristenan? Dengan demikian, mereka dapat menilai kualitas penceramahnya. Sayang, mereka tidak ada yang berani melakukan hal tersebut, bahkan cenderung menikmatinya. Sehingga dapat disimpulkan, di setiap ada ceramah, isinya adalah penistaan terhadap umat Kristen. Tidak terbersit di pikiran mereka, mengapa mereka menjadi sangat membenci umat Kristen. Kuncinya adalah akal budi. Mereka menutup mata dan akal budinya terhadap kelakuan Nabi Kutim dan isi al-langit. Ditambah, mereka selalu dibohongi. Kebohongan yang terus-menerus diulang dan menempatkan diri mereka sendiri sebagai kaum yang terzolimi. Inilah sebuah kebaperan tingkat akut. Padahal, kalangan Kristen tidak pernah melakukan apa-apa. Hanya sekedar menunjukkan dan memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka keliru dalam mengambil atau mengartikan ayat dari Alkitab atau tentang kekristenan. Orang Kristen wajib memperbaiki ini dikarenakan bisa disalah mengerti oleh orang Kristen awam atau polos. Ini sekaligus memperlihatkan rasa kasih orang Kristen pada umat jimat. Tetapi situasi ini yang banyak diputarbalikkan para penceramah mereka, bahkan oleh orang-orang yang murtad dari kekristenan dan masuk ke agama jimat. Begitu gembiranya mereka bila ada orang Kristen yang ditangkap. Padahal, jikalau orang Kristen mau, begitu banyak YouTuber dan penceramah agama jimat bisa dipenjarakan. Orang Kristen tidak mau melakukan itu, bukan karena takut, tetapi dikarenakan mereka bisa kehilangan penghasilan dari YouTube. Kebuntuan otaknya yang tidak mampu membuat konten yang kreatif. Mereka membuat konten seolah membela agamanya, padahal mereka kalau mau jujur sedikit saja, mereka tahu sebenarnya orang Kristen sedang melakukan pembelaan iman agar umat jimat tidak keliru memahami. Mereka tidak perlu ditangkap. Tetapi jangan menyebarkan sesuatu yang memang salah dari sudut kekristenan. Inilah akibat dari menganggap remeh akal budi. Inilah akibat menganggap remeh hati nurani. Inilah akibat menganggap remeh roh manusia yang diberikan Tuhan. Akibatnya fatal, menjadi menganggap remeh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah belajar sedikit mengenai betapa bergunanya akal budi yang telah diperbaharui Tuhan. Karena kami bisa melihat segala sesuatunya semakin terang benderang dengan mata hati kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.